Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita belajar bagaimana sih riset kata kunci untuk produk karangan bunga. Nah, karangan bunga itu seperti apa, Mas? Karangan bunga itu seperti ini. Misalkan gini ya, kayak bunga ucapan biasanya yang untuk wisuda, bunga ucapan yang untuk turut berduka cita. Nah, seperti ini. Nah, ini kan marketnya kan cenderung lokal ya, kan tidak bisa dikirim keluar pulau atau keluar provinsi. Misalkan kalau ini kan hanya lokal, misalkan kalau saya di Surabaya, misalkan kan hanya karesidennya saja atau wilayah terdekatnya saja, misalkan Surabaya, Sidoarjo, dan mungkin Gresik ya. Jadi kota yang bersinggungan dengan Surabaya saja. Jadi kotanya lebih terbatas gitu ya kalau ini. Tapi nggak apa-apa, tapi kita coba aja untuk memaksimalkan penjualannya dengan digital marketing. Oke, sekarang kita ke risetnya dulu ya. Seperti biasa, untuk riset biar lebih objektif atau datanya lebih valid, kita menggunakan Guess. Nah, kalau Guess itu atau tamu itu datanya lebih valid ya. Caranya, klik di kanan atasnya sini. Nah, klik di sini. Ntar ini saya minimize dulu. Nah, terus Anda klik di bawah sini, paling bawah sendiri ada yang tulisannya Guess ini. Guess atau tamu ya kalau Indonesia. Nah, ini datanya lebih valid ya. Kemudian ketik dulu google.co.id. Nah, ini datanya lebih valid. Nah, ini tetap logout aja. Berikutnya gini, ini kita ketik ya. Kita ketik di sini, misalkan karangan bunga. Nah, gitu. Nah, ini ada ya. Berarti yang mengetikkan karangan bunga adalah orang-orang yang di kota-kota ini. Ada Surabaya, ada Malang, ada Sidoarjo, dan lain sebagainya. Nah, karangan bunga ini namanya adalah kata kata kunci. Nah, untuk muncul di sini membutuhkan 1.000 ketikan atau 1.000 orang yang mencari sehingga menjadi kata kata kunci. Ya, berikutnya ya. Oke, saya catat dulu di Excel. Nah, di sini misalkan saya tulis di sini dulu. Nah, ini misalkan bahan bahan riset gitu aja ya. Oke, misalkan satu tadi persamaan kata. Yang kedua adalah mungkin apa ya, apa namanya? Varian produk ya. Yang kedua adalah varian varian produk. Terus yang ketiga adalah buying keyword seperti biasa. Buying keyword ya. Yang keempat adalah kota target atau kecamatan ya. Kecamatan gitu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita resetkan dulu. Berarti kita buka Excel-nya dulu nih. Kita bikin tulis 4 poin ini dulu ya. Yang pertama, buka Excel seperti ini. Anda tulis di sini persamaan kata. Terus sampingnya ada tadi uh, varian produk ya. Varian produk maksudnya untuk apa saja nanti ya. Oke. Terus berikutnya mungkin di sini kita tulis buying keyword. Terus berikutnya mungkin kita tulis di sini kota target atau kecamatan ya. Boleh. Nah, itu terus ini saya besarkan dulu fontnya. Ada varian produk, ada buying keyword, ada kota target, ada kecamatan. Oke. Pertama-tama kita kita fokus di risetnya dulu. Oke, bismillah. Berarti di sini dulu kita buka yang quest tadi ya. Nah, ini ya. Berarti karangan bunga ini adalah kata kunci. Kata kunci itu apa? Kata kunci adalah yang diketikkan sama calon pembeli kita. Itu namanya kata kata kunci. Ini kita copy dulu, kita letakkan di sini ya, persamaan kata. Oke. Nah, karangan bunga. Oke, karangan bunga terus apa lagi? Ada yang ngetik bunga papa apa bunga ucapan itu ya misalkan. Bunga ucapan. Nah, ini ya, ada bunga karangan, ada bunga ucapan. Nah, kita ketik juga di sini ya. Bunga ucapan kita copy juga, kita letakkan di Excel-nya sini.
Nah, gini ya, ada karangan bunga, ada bunga ucapan. Nah, itu persamaan kata. Persamaan kata adalah orang untuk membeli produk kita itu ngetiknya apa saja. Itu yang dinamakan persamaan kata atau persamaan atau sebutan lain ya gitu ya. Nah, kalau bunga ucapan tadi di mana ya? Kita bandingkan di sekilas ya di sininya. Bunga ucapan. Oke, terus ada lagi bunga karangan ada. Nah, ada karangan bunga, ada bunga karangan ya, gitu ya. Oke, kita letakkan di sini ada karangan bunga, ada bunga karangan. Ada lagi bunga papan misalkan ya. Bunga papan. Nah, ada ya bunga papan. Kita letakkan di sini juga. Ada yang ngetik papan bunga, kita coba ya. Papan bunga. Nah, selama muncul di sini itu bisa dipakai atau bisa digunakan sebagai kata kunci. Ini ada pangkalan juga ini di Madura. Papan bunga, ada bunga papan. Oke, papan bunga dan lain sebagainya. Ada bunga hias, ada bunga ucapan ya. Kalau bunga hias gimana ya? Kita coba dulu ya. Bunga hias. Nah, gitu ya. Coba gitu ya. Kita enter dulu ya. Oh, seperti ini lain produknya. Sedangkan produk yang kita targetkan adalah bunga papan ini ya. Bunga papan. Nah, kayak gini yang kita targetkan ini ya. Lain produknya. Bunga ucapan. Jadi kita mendapat sekitar 5 kata kunci ya. Oke, tadi saya save dulu nih. Nah, reset bunga papan. Oke, seperti ini ya. Ini produknya kawan sebetulnya ini saya resetkan aja. Oke, berikutnya. Nah, ini kan kita sudah dapat sekitar 5 kata kunci nih. Kira-kira dari kelima ini mana yang banyak pencarian? Nah, kan gitu ya. Nah, oke. Misalkan tahapannya saya tulis di sini. Tahapan satu, ketikkan kunci di google.co.id tadi ya, tahapannya ya. Oke, dengan mode quest atau tamu ya, agar lebih valid ya. Karena kalau Google-nya sedang login atau emailnya sedang login, itu datanya tidak valid. Oke, oke, tulis di Excel. Yang ketiga adalah bandingkan menggunakan Google Trend. Jadi ada dua tools ya. Yang pertama adalah google.co.id, ya kuningan. Yang kedua adalah Google Trends. Nah, ini fungsinya berbeda. Nah, untuk google.co.id ini untuk mencari kata kunci turunan seperti yang saya demokan sebelumnya tadi. Sedangkan untuk Google Trends itu bisa untuk kata kunci yang paling banyak dicari. Oke, langsung kita ke Google Trend-nya ya. Ketikkan di sini lagi, ketikkan di sini ke Google yang utama ini ya. Ketik Google Trends. Nah, kita pengen tahu nih di antara kata kunci ini yang paling banyak dicari apa sih? Yang ini kan ada Excel kan ada sekitar 5 kata kunci. Ada karangan bunga, ada bunga ucapan, ada bunga karangan, ada bunga papan, ada papan bunga dan lain sebagainya. Nanti mungkin kalau Anda riset mungkin bisa ketemu 10 atau lebih ya. Tapi ini saya ambil ringkasnya dulu. Oke, baik. Berikutnya Anda buka di sini, ketikkan kata kunci yang pertama yaitu karangan bunga. Ini bisa Anda copy paste aja. Copy, paste di yang tadi. Kita hapus dulu ya. Kita paste di sini. Kita enter. Nah, oke, biar lebih rata-rata sehari terakhir kita ganti dengan 12 bulan terakhir. Oke, gitu ya. 12 bulan terakhir. Oke, bentar masih nunggu koneksi.
Oke, baik sambil kita lanjutkan lagi. Nah, ini datanya sudah muncul ya di Google Trend. Nah, ini selama 12 bulan terakhir di Indonesia untuk yang mengetikkan karangan bunga, nah ada di kota-kota berikut ya, ada di Sulawesi, ada di Sumatera, ada di Jawa Tengah, ada di Bali, ada di Kalimantan Utara. Tetapi pertanyaannya, produk ini kan ada di Jawa dan tidak memungkinkan untuk dikirim ke sana. Nah, lain lagi ketika Anda punya mitra di sana, Anda tinggal dropship, ya itu lain cerita ya. Tetapi kan pertanyaannya di sini kan Anda mampu nggak kirim ke sana. Jadi di sini Google Trend hanya sebagai pembanding, bukan sebagai penentu kota target utama. Nah, ini misalkan kita fungsi Google Trend ada dua ya. Yang pertama buat pembanding, yang kedua untuk melihat lokasi yang paling banyak mengetikkan dari produk kita atau kata kunci kita ini. Oke, yang kedua kata kunci kedua kita bandingkan. Ada bunga ucapan. Oke, kita tulis di sini bunga ucapan. Kita paste saja. Kita enter di sini. Ntar koneksinya dulu, saya koreksi dulu. Saya reload dulu ya karena koneksinya agak gangguan. Nah, ini. Nah, ternyata antara karangan bunga dengan bunga ucapan, pencariannya masih lebih banyak karangan bunga. Nah, ini ya. Antara biru sama merah ini kalau Anda lihatnya. Nah, ini bisa kasih 5 pembanding. Nah, fungsi Google Trend yang pertama bisa untuk membandingkan kata kunci. Fungsi Google Trend yang kedua bisa untuk melihat wilayah yang mengetikkan produk produk kita. Nah, sedangkan di sini adalah produknya lokal, jadi kita ambil fungsi pembandingnya saja. Jadi kita tidak mengambil fungsi yang melihat provinsi lain. Nah, gitu. Berikutnya kita masukkan kata kunci yang berikutnya bunga karangan. Oke, kita copy, kita letakkan di sini. Oke. Nah, ini antara karangan bunga sama ada yang sama ya. Bunga karangan, ada karangan bunga. Nah, ada dua istilah ya. Ini mirip-mirip ya. Sama ya. Berikutnya. Oke, berikutnya kita cek dulu bunga papan. Bunga papan kita copy, kita letakkan di pembandingnya sini. Oke, kita enter. Nah, ini ada sekian. Atau ya. Ada peringkat pertamanya antara satu ini ya, dua poin ini. Terus yang terakhir adalah papan bunga. Kita bandingkan di sini. Oke, mirip-mirip ya, ada bunga papan, ada papan bunga. Jadi peringkat satunya adalah karangan bunga dan bunga karangan. Peringkat keduanya adalah bunga papan dan papan bunga. Nah, gitu ya. Kita tulis dulu di Excel-nya. Kita letakkan di sininya. Kita kursornya di sini ya. Kita klik kanan, klik insert. Insert sini ya. Nah, ini ya. Oh, maaf, ada yang salah. Ini saya undo dulu. Oke, klik di sini ya, klik yang insert diri. Nah, ini kan nambah satu kolom tuh. Nah, terus kita dikasih di sini peringkat. Nah, peringkatnya berdasarkan Google Trend tadi. Ada yang pertama adalah ini karangan bunga sama bunga karangan. Nah, ini kita kasih tulisan karena angkanya hampir sama. Ini 76, ini 76 juga. Jadi kita tulis di sini karangan bunga sama bunga karangan ini kasih peringkat satu, ini kasih peringkat satu juga ya. Nah, peringkat duanya ada di sini ya, 58 ini. Sama-sama 58 ya. Oke. 58 ini apa? Bunga papan sama papan bunga. Kita tulis di sini ya. Ini peringkat 2. Dua ini peringkat 3 berarti ya. Oke, dari sini kan kita bisa memperingatkan. Jadi memprioritaskan mana yang paling banyak dicari. Berikutnya, poin berikutnya adalah varian produk. Kita kembali ke quest lagi. Kita kembali ke Google-nya lagi. Kita kembali ke Google-nya lagi seperti ini. Oke, tadi ketik karangan bunga. Nah, ketik di Google-nya dulu ya. Karangan, ntar dulu. Karangan bunga spasi tanpa di enter ya.
ucapan ya. Nah, ini adalah varian produknya ini ya. Ada ucapan selamat, ada ucapan selamat menikah, ada selamat wisuda. Nah, ini kita print screen atau kita rekap di Excel ya. Kita print screen seperti ini, kita letakkan di Excel ya. Kita rekap ya. Nah, seperti ini. Varian produknya. Kita tulis di variannya. Variannya ya, karangan bunganya tidak usah ditulis lagi. Ini ucapan selamat. Oke, ini saya perbanyak dulu ucapan selamatnya. Klik straight gitu. Ini ada selamat menikah ya. Ada ucapan apa lagi? Misalkan selamat wisuda. Adalah ucapan lagi bela sungkawa ya. Tidak usah selamat kalau bela sungkawa ya. Bela sungkawa. Ada lagi selamat pelantikan. Nah, ini varian produknya ya. Selamat ulang tahun. Ada lagi selamat promosi doktor. Nah, saya perbanyak lagi ya. Ada lagi selamat haji. Apa kok kosongan ini? Selamat haji ya. Mungkin mungkin pulang haji terus dibikinin karangan bunga gitu ya. Oke, terus berikutnya selamat pernikahan. Ada selamat menikah, ada selamat pernikahan ya. Nah, ada lagi mungkin turut berduka cita mungkin ya kita anu ya. Bunga ucapan turut. Nah, ini ada turut berduka cita ya. Turut berduka cita Islam, turut berduka cita Kristen ada 2 poin ya. Turut berduka Kristen, turut berduka cita Kristen, turut berduka cita Islam. Ada 2 ini. Dua-duanya kita tulis ya, karena kan yang meninggal kan nggak cuma Muslim ya. Ucapan turut berduka cita Islam, satunya Kristen ya. Turut berduka cita Kristen. Terus apa lagi? Misalkan ya, karangan bunga untuk. Nah, apa ini kok pelakor? Nah ini kasih kata untuk nanti muncul semua kata kunci turunan ya. Untuk orang meninggal, untuk ini saya lewatin aja. Untuk wisuda, untuk pernikahan, grand opening, hitanan dan pelantikan DPRD. Nah ulang tahun kita anu aja, kita print screen aja gitu. Kita copy. Salah mohon maaf. Nah gini, ini kita hapus ya. Untuk orang meninggal, ada lagi untuk. Nah kita tulis satu persatu ya. Jadi untuknya klik di sini kita perbanyak dulu seperti ini ya. Untuk wisuda, untuk pernikahan, nah, untuk grand opening. Nah, poin untuk riset. Nah, tujuannya riset adalah untuk menggali produk kita itu variannya apa aja sih. Terus apa namanya? Peminatnya ada di mana saja sih. Nah, itu kita perlu riset. Oke ya. Grand opening, wedding, ada pernikahan, ada nikahan, ada wedding. Nah, itu kan istilah ya. Nah, intinya adalah produk ini digunakan untuk pengucapan untuk orang lain ya, baik itu untuk yang menikah, baik itu untuk yang meninggal, baik itu untuk yang pelantikan dan sebagainya ya. Untuk wedding, untuk hitanan ini ya, saya tulis dulu hitanan. Oke, terus untuk ini ya, pelantikan DPRD, untuk pelantikan DPRD, terus ada lagi untuk ulang tahun. Ulang tahun sepertinya sudah ya. Oh ini.
Ulang tahun sudah saya lewatin aja. Terus berikutnya mungkin untuk pelantikan ya. Nah, ini ada ini untuk pelantikan, untuk anggota DPRD, untuk pelantikan notaris. Oke. Kita print screen dulu ya, maaf ini ada yang salah. Print screen dulu untuk pelantikan, untuk orang meninggal, nah, ya. Untuk pelantikan, ini saya perbanyak aja. Pelantikannya ini saya ganti rektor. Di sini saya ganti notaris. Di sini ada lagi anggota dewan ya. Oke, dan lain sebagainya ya. Oke, berikutnya adalah, dan ini masih bisa diteruskan lagi ya, tergantung fungsi dari produknya sendiri atau variannya tadi ya. Oke, untuk pelantikan, terus mungkin untuk selamat apa ya? Nah ini selamat dan sukses, selamat ulang tahun perusahaan ya, misalkan ya, kasih kata selamat. Ini ucapan. Nah, gini, klik di sininya, kita perbanyak dulu. Set, ini ucapan selamat dan sukses gitu ya. Nah, jadi kita risetnya itu berdasarkan apa yang disarankan Google. Oke, selamat datang haji ya. Selamat datang haji. Di Indonesia itu memang harus dipublish ya hajinya itu ya. Kalau di luar mungkin enggak ada. Haji, wisuda, selamat datang ini. Gini, selamat ulang tahun perusahaan ini yang belum kita. Nah, dan lain sebagainya ya. Oke, selamat pelantikan. Itu ya. Oh, pelantikan sudah. Oke, sudah mungkin ini dulu ya untuk dari sisi varian ya. Oke. Terus buying keyword. Buying keyword itu di awal kata kuncinya. Jadi gini, buying keyword itu di awal kata kuncinya. Misalkan di sini kita tulis ini pesan. Nah, pesan ini adalah buying keyword. Oke. Tulis di sini pesan. Mungkin berikutnya mungkin toko ya. Toko. Nah, ada toko, ada pesan. Nah, dua-duanya adalah buying keyword. Toko. Terus berikutnya adalah apa nggak kira-kira ya? Tempat beli gitu ya. Tempat. Nah, ini ada tempat jual, ada tempat bikin, ada tempat buat. Nah, ada tempat tempat jual, tempat bikin, ada lagi tempat buat. Apalagi ya kira-kira ya. Tempat pesan. Nah, tempat pesan. Ini kok ada ininya. Tempat pesan. Oke. Terus apa lagi? Nah, tempat apa lagi ya? Tempat pesan. Toko pesannya tadi ya. Pesan. Tidak ada. Pabrik tidak mungkin ya. Coba ada nggak ya? Oh, pabrik. Tidak ada. Supplier tidak mungkin. Karena ini sifatnya apa namanya? Sifatnya adalah bukan produk yang di stok gitu ya, tapi kan produk sekali pakai. Jadi tidak mungkin pakai kata supplier, tidak mungkin kata distributor. Ya, tidak ada. Ada toko, ada pengrajin mungkin ya. Pengrajin tidak ada. Penjual.
Tidak, tidak ada sepertinya. Oke, mungkin cukup ini saja. Berikutnya adalah di kota target atau kecamatan. Oke, kota targetnya kalau teman saya ini ada di Cilacap. Nah, oke, kita lihat di maps-nya saja. Paling gampang Cilacapnya ini kita lihat di maps. Cilacap ini bersinggungan dengan mana saja. Karena ini produknya adalah tidak bisa dikirim keluar pulau, jadi kita menargetkan Cilacap dan sekitarnya. Misalkan kita sederhananya kita buka maps saja. Maps. Oke, kita klik di sini. Kemudian ketik di sini Cilacap. Nah, ini khusus untuk lokal ya. Oke, kita mana ini? Ini mungkin ya. Ntar. Oke, nah ini Cilacapnya ada di sini. Kita anukan sedikit ya, kita jauhkan sedikit. Nah, ini ada Cilacap. Atau mungkin kita targetkan ke kecamatan ya. Nah, ini ada Cilacap, ada Purwokerto, ada Banjar, masuk ke Jawa Tengahan berarti ini ya. Ada Kebumen, nah itu. Intinya bisa di Cilacap, terus Purwokerto, Kebumen ya. Misalkan ya Cilacap, ada Purwokerto, ada Kebumen. Yang sekiranya bisa dikirim ya. Terus ada lagi mungkin ini Kebumen, ini mungkin kecamatan-kecamatannya. Pangandaran ini ya, Pangandaran. Kita letakkan aja. Oke, terus mungkin mana lagi ya? Yang bersinggungan dengan Cilacap ini ya. Ada Purwokerto tadi sudah ya. Atau mungkin bisa seluruh Jateng. Ya, nanti ada Banjar ini ya. Cilacapnya ada di sini. Oke, itu untuk lokal ya. Jadi kita ambil aneh. Oh, ini ada tuh perbatasan Jawa Tengah. Oh, tidak sepertinya. Oke, mungkin itu dulu ya. Cukup 3 kota ini aja ya. 4 kota ini. Oke, mungkin kita target ke sini dulu. Nah, bagaimana kita menyusun kata kuncinya? Nah, itu oke. Pertama ini sudah ya. Mungkin risetnya cukup di sini. Tapi ini saya tulis ya tahapan riset. Oke, berikutnya menyusun kata kunci. Yang pertama, ditambahkan 0 HP seperti biasa ya. Terus buying keyword, terus kata kunci tadi ya. Terus berikutnya kota, target ya. Berikutnya brand ya. Masukkan ke Excel ya. Oke, dua. Yang kedua, satukan di Notepad ya. Yang ketiga, kembalikan ke Excel ya.
Oke, ada 3 poin ya. Nanti sambil kita pandu ya. Ini ganti Arial aja. Oke. Menyusun kata kunci. Pertama masukkan ke Excel dulu ya tadi ya. Kita bikin poinnya dulu. Nomor HP, buying keyword, kata kunci, sama kota target. Nah, kita bikin di sini. Ini sheetnya saya ganti menjadi reset. Reset kata kunci. Poin kedua ini saya ganti. Ini menjadi, kita ganti menjadi rangkai kata kunci. Di poin ini kita menambahkan nomor HP, terus berikutnya kata buying keyword dulu ya. Buying keyword, kata kunci. Oh ya, maaf ada yang ketinggalan tadi ada varian ya. Varian. Berikutnya baru kota target, berikutnya baru brand ya. Nah, seperti ini. Nah, nomor HP seperti biasa kayak gini ya. Kasih 4 strip, kasih angka gini ya. Terus mereknya misalkan ini Garden Progress, ini saya ubah saja di bawahnya brand sini. Oke, ini saya kuningkan dulu, kita tebalkan. Nah, kita double klik biar nggak dempet. Oke, nomor HP sudah. Berikutnya kata kota target ya, buying keyword ini kita masukkan semua berdasarkan poin-poin di risetnya. Oke, buying keyword ini kita masukkan dari pesan, toko, dan lain sebagainya ya. Kita copy, kita letakkan di Excel-nya sini. Paste. Nah, buying keyword-nya ini ya. Terus kata kuncinya kita masukkan berdasarkan peringkatnya aja ya. Karangan bunga. Ini saya ganti kapitalnya dulu. Ada karangan bunga, bunga karangan. Ini saya tulis ulang aja. Ada karangan berdasarkan peringkatnya aja ya. Karangan bunga, terus bunga karangan. Terus ada yang ngetik apa tadi? Bunga ucapan. Bunga papan, ada papan bunga tadi ya. Papan bunga. Terus berikutnya adalah yang terakhir bunga ucapan. Nah, seperti ini. Berikutnya adalah misalkan variannya kita masukkan tadi yang kita riset dari awal ini. Ucapan selamat menikah, selamat wisuda, dan sebagainya sampai bawah ini ada sekitar 23 kata kunci. Oke, kita letakkan di rangkai sini ya. Nah, gini. Nah, kota target ini bisa Anda tambahkan kecamatan. Kalau misalkan kota targetnya diganti kecamatan juga boleh. Kalau diganti kota tok kayak gini juga boleh, tidak ada masalah. Tergantung nanti Anda mampu melayani pengiriman sampai mana. Ketika hanya melayani Cilacap saja atau kota Anda saja, cukup cukup daftar kecamatan di kota Anda aja. Tapi di sini saya kombinasi, misalkan ya. Ini misalkan kalau mau ngambil kecamatannya saja gampang. Misalkan buka di Google-nya sini, misalkan Cilacap ya. Buka Google-nya, daftar kecamatan di Cilacap. Misalkan gini ya. Oke, ini misalkan di Wikipedia atau dimanapun ini. Nah, gini ya, ada ini ya di Pala, Antarsari segala macam ini. Nah, ini misalkan saya kombinasi ya. Di sini saya tambahkan 1 poin lagi. Misalkan di sini saya insert dulu ya. Di sini kecamatan. Nah, karena ini produknya ada di Cilacap, jadi kecamatannya saya targetkan per kecamatan di Cilacap gitu ya nanti ya. Ntar gini, gampang, sederhana gitu ya. Oke, kita masukkan dari sini, kita copy ya dari Adipala ini ya.
kita copy semua dari sini aja. Nah, dari nomor tiga-tiganya ini aja. Copy semua, tapi jangan diambil semua. Di copy semua, oke, sampai Wanarjo ini ya, Wanarja. Oke, terus kita copy, kita letakkan di Excel, tapi jangan di sini. Nanti campur aduk. Buka sheet baru atau new sheet ini ya. Kemudian kita paste. Pastenya jangan anu aja. Kita paste. Nah, kan gini tuh, kan berantakan nih. Terus, bentar, saya ulangi lagi ya. Paste, tapi paste yang paste spesial ini ya. Paste spesial, terus teks ini aja. Oke, jadi biar nggak berantakan. Nah, kayak gini. Oke, bentar dulu. Jadi kecamatannya ini hanya di poin B ya, kalau nggak salah ini Adipala ini ya. Nah, ini. Kita ambil poin B-nya saja. Kita klik di sini ya. Klik di B-nya ini, klik menu data. Ini kan bolong-bolong nih Adipala. Terus ini A-nya saya hapus misalkan ya. Nah, poin A-nya saya hapus, poin C, D, E, F ini juga saya hapus. Jadi kita cuma ambil yang di poin B, kecamatannya doang. Nah, di sini kan bolong-bolong nih. Biar nggak bolong-bolong, kita sort. Nah, klik di kolom B-nya seperti ini, klik menu data, klik menu ini, A sampai Z atau Z sama A sama aja. Diklik, nah nanti bolong-bolongnya hilang. Jadi ini adalah daftar kecamatan di seluruh Cilacap. Saya tulis ya, Kecamatan Cilacap ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita copy semua. Wonorejo sampai atas ini sampai Adipala ini kita copy, kita letakkan di bawahnya kecamatan. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, nah, lah garden florisnya biar sama kayak sampingnya atau sama kayak kecamatannya atau brandnya ini ya, nama brandnya kalau atau brand Anda apalah terserah Anda kan yang punya brand ya. Ini punya kawan saya. Jadi kita klik di sini, ada kotak kecil di sininya, Anda double klik, klik-klik. Oke, berikutnya dari Cilacap ini. Jadi kita kombinasikan dua ya, ada kota, ada kecamatan. Jadi dua-duanya biar sama-sama muncul, lah kan gitu ya. Oke, dari Cilacap ke Pangandaran ini kita di double klik juga, klik-klik. Nah, seperti ini aja. Begitu pula dengan ini, misalkan ini kan nggak sama nih, ini biar sejajar nanti sampai sininya kita double klik juga. Ini dari selamat menikah ini sampai bawah ini kita double klik juga. Klik-klik. Oh, mohon maaf. Lagi. Double klik di sininya. Oke, ini muncul lagi. Jadi kita buat gitu. Oke, karangan bunga sampai bunga ucapan kita blok dulu. Kita klik sininya. Klik-klik. Oke. Oke. Dari pesan sampai tempat pesan ini kita blok dulu, kemudian kita double klik. Klik-klik secara otomatis agar sejajar sama sampingnya. Khusus untuk nomor, biar enggak menjadi deret hitung. Kayak gini ya, misalkan saya klik langsung, ini kan menjadi deret hitung. Nah, ini kan nomornya beda-beda ya. Nah, kalau saya double klik langsung, kita undo dulu. Oke, undo dulu. Nah, kita kasih dalam kurung WA gitu ya. Dalam kurung WA. Atau misalkan, nah, biar tidak menjadi deret hitung. Nah, kayak segini, klik-klik. Nah, biar nomornya sama semua. Kalau yang tadi kan nomornya tidak sama semua. Nah, sudah. Kalau sudah, ini kan poin-poinnya masih terpisah tuh. A sendiri, B sendiri, C sendiri, D sendiri, E sendiri, F sendiri, dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita mau jadikan menjadi satu kolom. Caranya, klik di pojok sininya, di copy. Anda buka notepad, notepad baru seperti ini. Kalau nggak ada, cari di sini, ketik notepad. Nah, ini kan nanti lah muncul. Gini, terus Anda paste, cari menu edit, cari menu replace untuk menggantikan atau tekan CTRL sama huruf H ya. Nah, ini kan ada jaraknya renggang tuh. Kita ambil sampelnya saja. Ambil sampelnya jaraknya renggang kita copy, kita paste di yang atas. Nah, yang bawah replace with-nya diisi dengan spasi satu kali gitu ya. Oke, kita sambil lanjutkan yang tadi itu. Oke ya, yang jarak yang renggang itu kita copy ya, kita letakkan di atas ini, kemudian bawahnya diisi dengan spasi satu kali seperti ini. Nah, oke.
Kemudian klik replace all. Nah, oke. Semuanya akan menjadi satu kesatuan ya, atau satu baris. Kemudian kita copy semua, kita letakkan di di Excel tapi buka yang sheet baru ya. Sheet baru seperti ini kita paste. Nah, ini sudah menjadi satu judul postingan nih. Saya ketik ini judul postingan. Nah, seperti ini. Tuh, kehapus yang ada. Oke, yang paling atas kan tidak dipakai ya, kita hapus saja. Oke, kita delete saja seperti ini. Nah, udah kita save. Nah, ini sudah menjadi satu kesatuan kata kunci ya. Oke, berikutnya kita bikin copywriting atau kalimat promosi. Oke, kalimat promosi ya. Atau copywriting. Oke, yang pertama tahapannya adalah satu, buat perincian. Dua, masukkan ke ChatGPT atau Gemini ya, terserah ya. Masukkan ke ChatGPT. Oke, berikutnya kita buat perincian bisnisnya dulu nih, sederhana aja ya, misalkan dengan perintah ya. Salah. Nah, oke, misalkan buatkan saya copywriting untuk menjual karangan bunga ucapan. Nah, produknya kita masukkan ya dengan perincian sebagai berikut ya. Berikut. Nah, misalkan karangan bunga ucapan tadi mereknya kita masukkan Garden Floris ini tadi ya. Garden Floris. Terus misalkan melayani pemesanan karangan bunga. Nah, tadi variannya kita masukkan aja. Nah, ini misalkan ini ya kita kembali ke risetnya aja karangan bunga ini. Kita masukkan di sininya aja. Pemesanan titik dua. Nah, gini. Nah, seperti ini ada karangan bunga. Kita paste biasa aja gini ya. Karangan bunga, bunga ucapan dan segala macam gini ya. Nah, oke, melayani pemesanan. Terus berikutnya melayani apa ya ucapan untuk misalkan untuk ucapannya tadi apa aja ya ataunya tadi risetnya ini ya selamat menikah wisuda. Nah, ini kita copy semua kita letakkan di tadi itu di Word-nya ini. Oke, paste. Nah, gini ya, kita kasih nomor ya. Maaf, maaf. Kita paste biasa aja biar nggak dempet. Oke, terus kita kasih nomor-nomor gitu. Terus poin-poin kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Oke, kenapa? Berikutnya adalah yang paling penting adalah kenapa harus memilih kami. Misalkan, kenapa harus memilih kami? Satu, misalkan gratis ongkir ya. Oke, melayani misalkan pengerjaan cepat. Misalkan, apalagi ya, value-nya atau kenapa sih orang harus memilih Anda tidak memilih di tempat lain? Misalkan menggunakan bunga segar ya. Oke, misalkan pengerjaan cepat, gratis ongkir, mungkin pengiriman
pengiriman cepat gitu juga ya. Misalkan, oke, dan lain sebagainya ya. Lalu berikutnya, pemesanan hubungi, jangan lupa ya. Pemesanan hubungi. Nomor HP-nya kita masukkan tadi itu ya. Nih. Nah, ini kita masukkan. Nah, dalam kurung admin Garden Floris ya. Tulisannya Floris. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah. Nah, berikutnya kita buka ChatGPT, kita masukkan semua perinciannya ini ya. Oke, kita masukkan semua perinciannya ini ya. Buka ChatGPT atau Gemini, monggo, tidak ada masalah. Misalkan ini ada ChatGPT, oke. Nah, ini yang ChatGPT.com ini aja yang tanpa login enak ya. Nah, kita copy semua, buatkan saya copy ratingnya sampai full sini. Oke, kita copy, kita letakkan di sininya. Paste, kita enter. Nah, ini ya, anunya apa namanya? Copywritingnya dibuatkan dia. Nah, ini udah jadi nih. Kita coba bikin ada ya. Garden Floris, karangan bunga terbaik untuk setiap momen spesial Anda. Layanan kami, karangan bunga, dan sebagainya macam. Oke, kami melayani ucapan untuk berbagai kesempatan. Selamat menikah, selamat wisuda, dan segala macam. Kita generate ulang, bisa nggak ya? Ntar, biar lebih rinci. Nah, gini, contohnya seperti ini aja. Nah, terus misalkan kita posting nih. Posting, misalkan, kita gini aja. Ntar, kita bikin lagi ya AI-nya ya di sini ya. Kita pakai ChatGPT. Ada lagi pakai, ini saya baru coba juga ya. Poe ya. Nah, Poe ini juga ada ChatGPT juga. Apa namanya? AI juga ini. Kita paste di sini. Ah, ya ini anunya di generate sama ChatGPT. Kalau Poe ini saya baru coba juga. Continue with Google. Kita paste di sini. Oke. Oke. Oh, ini juga anu bagus juga punyanya Poe. Nah, ini boleh pakai yang manapun tidak ada masalah. Oke, berikutnya ada Poe, ada Gemini, ada Copilot nih. Ada Copilot, ada Gemini, banyak sekali macamnya anunya. Ini kok anu login masih ya. Nah, ini kalau pakai Gemini kayak gini tampilannya. Nah, gini. Copywritingnya saya ganti artikel gini ya. Nah, ini Garden Floris. Artikel rinci mungkin ya. Saya ubah perintahnya. Artikel detail. Ah, iya ini. Nah, ini bisa pakai Gemini, bisa pakai ChatGPT, bisa pakai Poe, segala macam ini. Nah, ini sampai sini nih ya. Nah, misalkan kita mau posting, ya posting di mana aja, boleh di carousel, di Medium dan segala macam ya. Oke, kita download gambarnya dulu. Saya belum siap gambarnya ya. Nah, ini misalkan.
Saya download dulu nih ya. Di desktop aja sementara. Kasih nomor. Nah, gitu ya. Gini-gini nih ya. Nah, cukup sementara ini dulu, terus lagi. Oke, mungkin ya. Terus kita aplikasikan ke iklan ya atau ke postingan, misalkan ke Medium nih, misalkan contoh saja. Oh ini kita kasih ini ya, sama judulnya tinggal ngasih yang tadi itu. Nah, kita kasih tiga tuh ya. Nah, tinggal buka medium.com seperti ini, terus ada login, terus ketik anunya ini. Judulnya kita letakkan di sini tadi ya. Judul yang pertama dulu kita letakkan dulu. Oke, kita paste di sini. Nah, oke, kita paste juga di sini. Terus kita kasih gambar misalkan ya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, gini. Terus kita kasih artikelnya tadi ya. Atau pakai ChatGPT atau pakai Gemini-nya tadi. Kita copy, kita letakkan di bawahnya sini. Nah, seperti ini ya. Nah, intinya artikelnya dibuatkan sama AI ya, atau ChatGPT atau Gemini dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita publish. Publish now. Nah, sudah jadi. Nah, ini bisa buat media promosinya. Kita copy, nanti saya kasih contoh di link deskripsi ini ya. Contoh postingan gitu ya. Nah, gitu ya. Contoh postingannya ada di sini nanti. Oke, lagi misalkan kita posting lagi di sini yang sudah kita tandai atau kita tebalkan atau kita warnai seperti ini. Nah, ini sudah diposting. Kita copy lagi di sini. Paste di sini, paste juga di sini. Kita kasih gambar. Nah, gambar yang lain kalau ada stok gambarnya ya. Nah, kayak gini. Kita kasih artikelnya tadi kan. Nah, misalkan dari yang poe ini boleh juga. Oke, kita copy. Ya, terus kita publish. Nah, gitu ya. Sederhana itu aja. Tidak ada yang susah. Nah, kayak gini proses-prosesnya. Oke, kita copy, kita letakkan di sininya. Oke, berikutnya kita yang sini. Misalkan tinggal meneruskan saja. Ini bisa pakai teman-teman magang atau bisa pakai robot ya, monggo tidak ada masalah. Atau bisa diposting sendiri juga tidak ada masalah. Yang penting tahapan di risetnya seperti gitu. Mungkin ada yang bertanya, Mas robot itu efektif nggak sih? Efektif atau tidak itu bukan pada robotnya atau orangnya, tetapi pada risetnya. Riset kata kuncinya tadi. Karena riset itu adalah yang menentukan arahnya gitu, arah dari postingan ini dibaca orang atau tidak gitu. Jadi kata kuncinya itu bergantung pada risetnya, bukan pada yang posting siapa atau diposting di mana, itu tidak ada masalah kalau itu ya. Kalau ChatGPT itu ada apa emoticonnya gini-gini tuh lucunya gitu. Kalau yang lain kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Nah, jadi ke bawah juga nanti kalau di sini nah, gitu. Kalau ChatGPT itu lucunya ada ChatGPT apa namanya? Ada emoticonnya kayak gini. Itu kelebihannya si ChatGPT ya. Oke. Oke, cukup sekian. Nah, intinya tahapannya saya ulas lagi dari awal ya. Tahapannya yang pertama adalah menentukan bahan risetnya, persamaan katanya, varian produknya, buying keywordnya, target marketnya. Nah, ini tahapan awalnya ya. Tahapan awalnya ini kita buka Excel seperti ini ya. Kita susun semua ini. Nah, meliputi
persamaan katanya, varian produknya, buying keywordnya, dan kota targetnya. Kalau mau juga bisa ditambahkan per kacamatannya seperti ini tadi, seperti yang saya demokan tadi. Baik, berikutnya, tahapan berikutnya, ketika kata kunci yang sudah masuk tadi, kita bandingkan menggunakan Google Trend. Tadi ya, kita bandingkan di Google Trend. Nah, ternyata di Google Trend yang paling banyak adalah mencari karangan bunga atau bunga karangan. Seperti itu ya. Baik, berikutnya setelah itu kita tinggal merangkai kata kuncinya. Ditambahkan nomor HP, buying keyword, ini kata kunci sama ini varian tadi ya. Varian. Nah, yang sudah kita riset ini kita jadikan susunan kata kunci. Jadi kata kunci yang mentah tadi, kata kunci yang kita riset tadi kita olah menjadi kata kunci yang dirangkai. Jadinya nanti akan seperti ini ya. Kita rangkai dulu, kasih nomor HP biar orang bisa segera membeli. Kemudian kita kasih brand biar orang segera ingat dengan mereknya kita. Oke, baik, berikutnya kita kasih, kemudian kita rangkai di notepad seperti ini. Terus kita jadikan judul postingan seperti ini, yang kemudian akan menjadi kita posting nantinya. Baik, berikutnya jangan lupa dibuatkan copywriting atau kalimat promosi. Tahapannya ya buat perincian bisnisnya, kayak gini misalkan brandnya Garden Florist. Melayani pemesanan apa saja, melayani ucapannya apa aja. Nah, kenapa harus memilih Anda? Nah, terus pemesanannya kalau mau ditambahkan alamat kantornya juga boleh atau alamat showroomnya. Baik, berikutnya download gambarnya atau mungkin gambar Anda sendiri juga silahkan, malah lebih bagus. Terus berikutnya diposting di media-media yang bisa masuk halaman satu Google. Salah satunya adalah medium.com kayak gini tadi ya, seperti yang saya jelaskan di barusan itu. Oke, baik, cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Rizky Pahlawan, konsultan dan praktisi digital marketing. Senang bisa berbagi dengan Anda. Terima kasih.